Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardh لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. Ma tayassara minal Qur'an dari surah Al-Hijr ayat 39 sampai dengan ayat 42 masih senada dengan perkataan iblis di dalam Al-Quran juga atau firman Allah dalam Al-Quran, yakni dialog Allah dengan iblis dalam Al-Quran surah Al-A'raf, hampir mirip dengan permintaan iblis dalam surah Al-Hijr ini. Kata iblis, ya Allah, karena engkau telah menyesatkan aku, maka Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard. Maka Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dialog Allah Subhanahu wa taala dengan iblis dalam Al-Quran surah Al-Hijr. Iblis meminta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tangguhkan umurku. Setelah itu bagaimana cara iblis menggoda manusia? Maka kata Allah dalam Al-Quran, Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard. Maka ya Allah, izinkan aku menghiasi dunia ini. Maka dunia akan terasa indah di hati manusia. La uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Maka iblis meminta aku akan menyesatkan mereka dengan cara apa? Membuat mereka merasa betah di dunia ini. Lupa mati, lupa negeri akhirat, merasa hidupnya akan lama-lamanya. Saya kemarin melihat postingan salah satu guru kita, Habib Bagir, posting di Instagram beliau, menuliskan banyak orang yang setengah mati mengejar dunia hingga lupa bahwa akan meninggal dunia. Wow, Masya Allah. Alamat Instagramnya Muhammad Alawi, Masya Allah. Guru kami Habib Bagir memposting, banyak orang mengejar setengah mati mengejar-ngejar dunia sampai lupa akan meninggal dunia. Tapi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan juga dalam Al-Quran jawaban daripada Allah Subhanahu wa taala. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kata iblis, kecuali ya Allah hamba-hambamu yang benar-benar ikhlas atau hambamu yang benar-benar mulus. Apa itu ikhlas, Bu? Melakukan segala pekerjaan di dunia ini karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh nggak kita ngejar dunia? Akhirnya boleh nggak kita dapatkan dunia? Boleh, tapi selalu melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam pekerjaan kita. Mulai pekerjaan dengan bismillahirrahmanirrahim. Qala hadza siratun alayya mustaqim, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Kata Allah Subhanahu wa taala, hambaku itu tidak akan pernah engkau bisa menguasainya. Artinya kita tidak akan pernah bisa dikuasai oleh iblis. Akan tetapi yang bisa dikuasai iblis adalah hanyalah diiming-imingi dengan dunia. Iblis tidak pernah mampu, jangan sholat, tidak pernah. Iblis tidak pernah mengatakan, hei jangan puasa, tidak pernah. Iblis hanya mengatakan, sholat mulu di masjid, kan bisa sholat di rumah. Akhirnya sholat di rumah, wah rajin amat bro, entar surga kelewatan lagi. Masa tiap hari lu sholat 5 waktu, 4 waktu aja. Akhirnya berkurang. Wah rajin amat sholat sunnahnya. Kan yang wajib aja tuh yang dihitung. Yang wajib aja dihitungnya. Tidak pernah iblis mengatakan langsung jangan sholat. Tidak. Tapi iblis akan menggiring sedikit demi sedikit. Akhirnya lebih mencintai dunia daripada akhirat. Masya Allah. Tadi katanya gini, masa cuma Habib Bagir doang ini promo Instagram. Ada juga guru saya Ahmad Ridwan berapa gitu. Alamat Instagramnya? Coba. Ahmad Ridwan. Ya, itu aja. Ridwan aja. Udah, oh ya udah, itu doang. Ya jazakallah khair, makasih banyak Ustaz.
atas banyak penjelasannya. Ustaznya. Masya Allah luar biasa nih ya. Kalau tadi kita sudah ngebahas bicara masalah tentang Nabi Musa bertemu dengan setan. Terus tadi betul. Nabi Nuh, Nabi Idris. Ini kita akan lanjutkan lagi. Kali ini kita akan membahas tentang pertemuan iblis dengan Nabi Yahya. Oh gitu ya Kak, karena Wah. katanya ada 3 hal nih Betul. pembicaraan Nabi Yahya mengenai golongan cucu Nabi Adam nih. Aduh itu yang bikin penasaran. Nah iya, Apa sih gitu seperti loh. apa kita tanya aja yuk langsung sama Habib Bagir yuk. Siapa tahu kita bisa ambil hikmahnya. Betul. Guru kita yang berikutnya kembali nih minta mohon izin Habib Bagir. Tepuk tangan buat Habib Silakan. Bagir. Silakan Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana para nabi alaihi wassalatu wassalam berjumpa dengan iblis. Di antaranya Nabi Yahya alaihi salam. Nabi Yahya ini pernah dijumpai oleh iblis dan iblis memberikan salah satu pesan kepada Nabi Yahya. Menjelaskan tentang 3 golongan anak cucu Nabi Adam. Jadi anak cucu Nabi Adam berarti kita semua manusia. Ada terbagi menjadi 3 golongan. Jadi manusia terbagi menjadi 3. Siapa saja? Di antaranya yang pertama golongan orang-orang yang mana seringkali berbuat kebaikan kemudian berbuat kesalahan. Berbuat kebaikan, berbuat kesalahan. Ini golongan manusia yang pertama, anak cucu Nabi Adam. Di mana golongan ini mereka orang-orang yang berbuat kebaikan. Kemudian diganggu oleh iblis, digoda oleh iblis. Seringkali kita berbuat kebaikan, diganggu, digoda. Bagaimana supaya pertama kebaikan kita kalau tidak bisa melakukannya, tidak bisa melakukannya. Kalau sudah melakukannya, dihancurkan pahalanya oleh iblis. Ya, sholat kita seperti tadi guru kita Ustaz Syah menyampaikan. Sholat kita bagaimana supaya iblis itu menghilangkan pahalanya, merusak. Nah ini gangguan tersebut. Namun dari golongan ini, orang-orang yang selalu di dalam setiap berbuat kesalahan, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini golongan orang-orang yang beriman. Walaupun mereka adalah manusia-manusia biasa, bukan para nabi, para rasul. Tapi mereka orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa kembali ke jalan Allah. Seperti tadi disampaikan, kita manusia punya sifat, kita selalu berbuat kesalahan. Kullu bani Adam khata'i wa nisyan. Setiap anak cucu Adam itu pasti berbuat kesalahan atau lupa. Wa khairu khata'at tawwab. Dan yang paling baik daripada orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu keselamatan kita. Kunci keselamatan kita adalah bertaubat. Makanya ada satu hal yang perlu disampaikan juga. Apa? Jangan pernah menunggu taubat. Ya, karena kematian tidak pernah menunggu taubat kita. Bertaubatlah, terus bertaubatlah dan tunggu datangnya kematian. Supaya kita meninggal dunia dalam keadaan bertaubat kepada Allah. Dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada golongan yang kedua. Nah, golongan yang kedua ini, golongan yang kemana saja iblis arahkan, dia akan ikut. Iblis tujukan, dia akan ikut. Orang ini seperti apa? Seperti bola yang mana bola itu digiring. Mau digiring ke kanan, ikut ke kanan. Digiring ke kiri, ikut ke kiri. Ini golongan yang kedua. Ya, mau ditendang, ikut ya. Seperti apa? Seperti remote. Ya, mau tuju, oh ini. Seperti dia ingin itu. Jadi iblis itu menggunakannya seperti remote. Nah ini golongan siapa? Golongan al-fusaq wal kuffar. Orang-orang yang fasik, yang seringkali bermaksiat, namun tidak ingin kembali kepada Allah. Dan juga orang-orang kafir yang tidak memiliki iman. Waliyadzubillah. Nah, iblis itu selalu mengarahkannya. Entah ke sana ke sini, ikut aja sama iblis. Mau aja bareng sama iblis. Nah, ini daripada pesan iblis kepada Nabi Yahya. Jadi Nabi Yahya diberikan gambaran tersebut. Nah, adapun golongan yang terakhir, golongan yang ketiga, ini yang tidak bisa diganggu oleh iblis. Jadi iblis nggak bisa menghujatnya, iblis nggak bisa mengganggunya, iblis nggak bisa menggiurkannya. Siapa? Seperti engkau Yahya, kata iblis. Artinya para nabi, para rasul yang mereka adalah maksum, tidak berbuat kesalahan. Kalau kita bukan maksum, kita manusia biasa. Kita pasti jatuh dalam kesalahan. Tapi kalau para nabi, para rasul adalah yang maksum, tidak berbuat dosa, tidak berbuat kesalahan. Iblis pun tidak mampu mengganggunya. Iblis pun tidak mampu mengarahkan
mengarahkannya. Masya Allah, Masya luar biasa ya. Allah. Jadi benar-benar tuh godaan iblis itu memang dari Bener, segala macam arah Bener, ini. dan kita kalau maksum kan udah pasti mungkin udah enggak nih Nggak mungkin kita, maksum, ya kan? kita maklum Tapi ya golongan katanya. yang kedua, aduh jangan sampai juga yang kita kafirun, ya kan? Jauh dari Ah. keimanan. Ya kita yang pertama aja lah kak, on off, tapi minimal harus naik terus ya grafiknya Gibip ya, Nah, insya Allah kalau ya bisa Bib ya. jangan on off juga lah, kalau bisa On udah terus. on terus, On terus, kalau bisa. insya Allah. Makanya Masya nonton Allah. Islam itu indah terus Makasih dong. banyak Bib atas penjelasannya, mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Amin. Alhamdulillah. Lillah. Jamaah. Yeay. Kita mau kasih kesempatan lagi nih Cak sama bintang tamu kita mau nanya-nanya nih. Ya, silakan silakan. Isa. Ustadz, Ah. iya Bib, apa benar iblis itu pernah dialog atau berbicara dengan Dajjal? Kalau iya suasananya kayak gimana ya? Itu sambil ngopi atau sambil gitu. Enak aja. Ya Oh, kan, sambil maksudnya ngopi. Udah iblis ketemu Dajjal lagi. Iya, iya, benar. Suasananya kayak gimana? itu? Suasananya pasti Pokoknya akan mencekam Apakah benar banget mereka tuh. iya pernah berdialog atau Ah. berbicara? Itu friend Coba. banget tuh kayaknya ya. Iya. Oke, gimana Coba tuh sebelum Ustadz dijelasin Maulana? saya mau kasih tahu dulu karena ini banyak banget fake Ustadz Maulana Instagram nih. Yang asli yang mana sih? Semua huruf kecil. Oh, semua huruf kecil. M_Nur_Maulana. Oh, underscore. Cek aja, Kak. Underscore loh. Cek yang kita Underscore. follow aja kak, cek yang kita follow. Silakan dijawab. Silakan dijawab Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya iblis itu kagum sama Dajjal. Kagum. Kenapa kagum? Iblis, seburuk-buruknya iblis, selaknatullah iblis, tapi iblis tidak pernah mengaku jadi Tuhan. Sementara Dajjal mengaku Tuhan. Maka iblis mendatangi Dajjal untuk berbincang-bincang, untuk makin menyesatkan, memasukkan informasi-informasi yang menyesatkan, lalu membolak-balikan fakta sejarah mengenai Nabi Adam alaihissalam dan sebagainya. Jadi kalau hati-hati, jangan sampai terjadi yang seperti ini. Nauzubillah. 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 Kemudian mereka sepakat berdua untuk apa? Untuk bisa sama-sama menyesatkan manusia. Nauzubillah. Nah, dan nanti Dajjal juga akan menyesatkan. Hmm. Hati-hati. Itu. Ya. Nauzubillah Ini Bib, minzalik. kalau mau tahu, kalau boleh tahu nih, ini levelan antara iblis sama Dajjal ini gimana nih? Kan kalau Dajjal pasti di bawahnya iblis banget sebenarnya. Ada para ulama ahli tafsir menyebutkan di dalam beberapa ayat tentang iblis tersebut. Ada para ulama menyebutkan maknanya adalah Dajjal itu bagian daripada iblis. Bagian daripada iblis. Berarti iblis jauh lebih dahsyat Jauh lebih daripada dahsyat daripada Dajjal. Dajjal. Sebab iblis ya ayahnya kejahatan, ayahnya keburukan yaitu iblis. Maka dari itu sempat Dajjal itu disuruh tunduk kepada iblis. Namun Dajjal tidak mau tunduk kepada iblis. Sebagai mana disampaikan Dajjal itu mengaku dirinya sebagai Tuhan. Iblis aja nggak pernah ngaku dirinya Tuhan. Ini Masya Allah luar biasa. Kurang lebih seperti itu Syak. Nih pembicaraannya pasti dahsyat banget tuh. Awan gelap semua tuh kalau kayak gitu tuh ya. Ini Masya Allah. Jazakallah khair, mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Satu lagi nih Cak nih. Ya. Katanya Nabi Muhammad juga pernah ketemu sama iblis. Dan Nabi Muhammad nanya orang yang paling dibenci siapa adalah Nabi Muhammad, kata iblis seperti itu. Aduh, padahal itu adalah baginda yang paling, ya Allah kita lulukan sekali ya kak. Itu malah Astagfirullahaladzim. iblis tidak menyukai. Sebenarnya apa sih pernah bertemu atau enggak, dan apa ya hikmah dan pelajaran dari Yang bisa kita pertemuan ambil. itu Ya Masya Allah, langsung aja kita minta guru kita kembali. Ustadz Ahmad Ridwan, Ustadz AR. Yang Silakan. Instagramnya Ahmad Ridwan gitu ya. Mohon izin guru kita. Tepuk tangan dong buat Ustadz Ahmad Ridwan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Nabi dan Rasul terakhir pun tidak luput dari godaan iblis. Yang terakhir pun tidak luput. Jadi kalau tadi digoda yang pertama untuk tidak mendekati pohon akhirnya tergoda. Nah Nabi yang terakhir Muhammad alaihi salatu wassalam juga coba digoda oleh iblis. Dalam riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa ardahuma disebutkan bainama nahnu julusun ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baiti Abi Ayyub Al-Ansari. Tatkala kami duduk-duduk di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, iz tala alaina, tatkala itu datang seorang laki-laki di belakang rumah Abu Ayyub Al-Ansari, faqala man anta, kata Rasulullah SAW, siapa engkau? Kemudian dia mengucapkan salam, assalamu alayka ya Muhammad, salam untukmu wahai Muhammad. Fasakata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pun terdiam. Faqala assalamu lillah, dia mengganti salamnya. Kalau tadi salam kepada Rasulullah, salam untuk Rasulullah, dan tidak dijawabnya, dan Rasulullah malah mengatakan na'am, setelah dia mengubahnya, salam adalah milik Allah, baru Rasul SAW berkata untuk iblis tadi, na'am, iya, antal la'in, kamu adalah makhluk yang terkutuk dan terlaknat. Itu kata Rasul SAW. Kemudian sahabat yang ada di sini semuanya mendengarkan diskusi Rasul SAW dengan iblis tersebut. Tatkala itu iblis
mengatakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tentang perkara yang membuat dia datang ke situ. Kenapa? Karena malaikat penjaga arsy, malaikat yang menopang arsy-Nya Allah dan malaikat yang menopang langit ini memerintahkan kepadaku untuk turun agar aku taat kepadamu wahai Muhammad. Andai aku tidak taat kepadamu maka binasalah aku katanya. Maka Rasulullah SAW pun akhirnya tidak mengiyakan kalimat itu, justru terus menunggu dan menunggu apa yang menjadi berita yang dikabarkan oleh iblis ini. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada iblis pada saat ma abghadun nas. Apa yang paling dibenci katanya, atau siapa yang paling dibenci oleh iblis dari kalangan manusia? Anta ya Muhammad. Fafarihan Nabi SAW dan akhirnya Nabi SAW senang. Di situ dalam dialognya. Ini cukup panjang sekali dialog itu dan diantaranya dia menyebutkan bagaimana iblis ini menyebutkan manusia-manusia yang akhirnya nanti menjadi orang-orang yang menyesal karena mengikuti iblis. Ya. Kemudian apa saja yang menjadi hal-hal yang menyebabkan iblis itu bisa menggoda manusia. Tetapi dalam dialog ini yang dimana mungkin sebagian besar dari umat Islam sudah mendengar dialog tersebut, tatkala para ulama hadis mengecek tentang sihhatur riwayah, maka ditemukan sebuah komentar para ulama, yaitu hadzal hadis atau hadhihi riwayah la aslalaha. Tidak ada asalnya. Artinya ini adalah maudhu'. Ini kendati isinya baik, kendati isinya bagus, kalaupun isinya itu penuh dengan makna, sekalipun banyak sekali pelajaran yang diberikan, tapi ternyata kalau menisbatkan kepada Rasulullah SAW tidak dibenarkan. Kenapa? Karena ini tidak ada riwayatnya. Barang siapa yang berkata atas nama Rasulullah SAW, man kadzaba alayya muta'ammidan, kata beliau, barang siapa yang berdusta atas namaku, kendati itu baik, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka siap-siap dia memesan kaflingnya, tempat duduknya di neraka kelak. Dan hadis ini adalah hadis yang mutawatir, sederajat dengan Al-Quran. Tapi tentang dialog iblis dengan Rasulullah SAW dalam riwayat Abdullah bin Abbas ini harus disampaikan. Dan ini sekaligus juga memberikan pencerahan kepada umat bahwa Islam itu indah hadir untuk memberitahukan jika ada hadis yang hari ini dan kemarin-kemarin kita dengar beredar begitu luas, ya boleh jadi hadis yang kita dengar ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, bahkan ada yang maudhu atau hadis itu palsu. Seperti itu. Maka tadi ambil hikmahnya, tapi ketahuilah kalau ini dinisbatkan kepada Rasulullah, dia bukan hadis Rasulullah. Masya Allah, ini banyak banget pelajaran kita bisa dapat. Karena kan selama ini kan kita juga banyak beredar nih. Mungkin kalau kebiasaan-kebiasaan, ini hadis Nabi loh. Hadis Nabi yang mana? Apakah ini benar-benar maudhu atau ini do'if atau bagaimana? Kita nggak tahu Harus tuh. cross check dan harus punya guru, harus punya tutor sih Kak sebenarnya. Ini Masya Allah, jazakallah khair atas penjelasannya. Masya Allah, mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Ini buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini Nica kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sosial media. Betul Kak, dan abis ini juga akan ada nih amalan dan doa dari Habib Bahir agar kita insya Allah bisa memiliki keimanan yang kokoh seperti para nabi. Jadi kita insya Allah nggak akan tergoda dengan rayuan iblis. Jadi disiapkan catatannya, bolpennya dan juga kertasnya. Kita akan segera kembali lagi, tetap di Islam itu indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah.